adalah penguasa tertinggi yaitu raja. Ternyata rajanya banyak berbuat dolim. Sehingga apa? Rakyat bosan. Lalu apa? Mereka melakukan pemberontakan dengan mengatakan nggak ada itu teokrasi, yang ada adalah demokrasi, kata mereka. Nah, kebatilan dilawan dengan kebatilan, akhirnya ya rusak juga. Walaupun demokrasi yang terbentuk, yang naik tetap ujung-ujungnya adalah pengkhianat juga. Nah, setelah itu ternyata apakah kemudian kerajaan Yunani diberkahi? Enggak juga. Setelah itu apa? Dia hancur, kalah dan dikuasai oleh kerajaan apa itu Romawi. Ternyata tidak diberkahi. Apapun yang tidak sesuai syariat Allah, maka tidak diberkahi. Taib. Jelas teokrasi, teokrasi yang mereka pakai bukan ajaran Allah, walaupun mengaku itu adalah kekuasaan Allah. Karena mereka tidak ikut hukum Islam. Ketika raja berkuasa, akhirnya dia semena-mena dan dolim. Sehingga apa? Hasilnya juga rusak. Maka yang betul bukan masalah yang berkuasa raja atau rakyat, tapi apakah mereka taat pada Allah ataukah tidak. Yang penting adalah itu. Maka yang terbaik memang khilafah. Yang terbaik adalah kekhilafahan. Ya, yang kedua terbaik adalah memang apa? Kerajaan. Yaitu apa? Tidak ada partai-partai. Masalah tapi nanti rajanya dolim. Itu raja dolim sebabnya apa? Karena rakyat yang dolim. Allah Ta'ala menjadikan ketika rakyat itu menginjak hukum Allah, maka mereka akan diinjak oleh orang yang lebih berkuasa. Itu hukuman dari Allah, bukan karena masalah sistemnya teokrasi atau demokrasi. Jangan salahkan sistem yang ini atau yang itu, tapi salahkan diri sendiri, tidak ikut sistem Islam. Baik. Dan seterusnya. Intinya adalah kesalahan yang ada itu adalah musibah yang ada itu adalah kesalahan kita sendiri. Nah, kemudian syubhat mereka adalah kalau sekarang prakteknya kita tidak memilih salah satu partai Islam, maka nanti musuh Islam yang akan naik. Baik, kita tanya, misalkan kita pilih partai Islam itu naik, kira-kira dia akan jadi pengkhianat atau enggak? Korupsi aja, praktek banyak di Indonesia dan di berbagai negara itu. Ketika orang ini dia sudah bersyahadat, dia sudah ngaji, dia sudah mendapatkan gelar yang tinggi di dalam keislaman, tapi tetap aja ketika sudah naik dia korupsi. Karena sejak awal dia tidak ikut syariat Islam, sejak awal enggak diberkahi itu. Baik. Tapi kalau kita tidak mengundi satu pun, nanti orang kafir yang naik. Kita tanya, kenapa orang kafir punya kesempatan naik? Ya karena partai dia yang menang. Sekarang kita tanya, kenapa sampai partai dia yang menang? Seandainya sejak awal kemerdekaan rakyat tidak memilih adanya partai-partai, tidak memilih demokrasi, nih saya nggak ada kesempatan orang kafir untuk naik. Di Indonesia dulu yang berjuang berjuta-juta orang mati, apakah orang Cina ataukah orang India? Enggak, kaum muslimin yang mereka itu berjuang. Tahu-tahu orang kafir setelah merdeka, tahu-tahu orang kafir boleh ikut masuk ke parlemen dan sebagainya. Orang muslim yang memberi kesempatan itu. Mereka tidak memilih hukum Islam, tapi ikut hukum orang kufar. Sehingga orang kafir ada kesempatan naik. Kalau sejak awal tidak dibuka pintu, orang kafir nggak akan punya kesempatan itu. Sehingga kita nggak perlu khawatir sejak awal. Seperti negeri Saudi paling tidak. Ketika sejak awal sistemnya tidak demokrasi, rakyat tenang, nggak ada orang kafir mampu naik itu. Walaupun kedoliman ada, nggak masalah, orang kafir pun sama aja, yang naik orang kafir atau muslim, kedoliman tetap ada, karena tidak ada yang maksum. Tapi paling nggak apa? Kalimat yang dipakai oleh orang-orang partai tadi, nanti musuh Islam nanti naik. Nah, ketika tidak ada partai, musuh Islam nggak ada kesempatan untuk naik. Cuma masalahnya kenapa orang Islam juga ingin adanya partai? Karena apa? Nanti kalau sistem raja, nanti cuma anggota raja yang boleh naik. Intinya apa berarti? Andalah yang memang kepengen untuk dapat kursi sebenarnya. Bukan masalah Islam atau enggak Islam. Sudah ada orang Islam naik, kenapa Anda masih iri juga? PR-nya sudah muslim, kenapa Anda juga masih ingin merongrong dia, menjatuhkan dia? Sekarang masalahnya bukan musuh Islam atau Islam. Masalahnya adalah Anda juga ingin naik. Kalaupun orang muslim sudah naik, Anda nggak akan rela sampai Anda yang naik. Masalahnya itu. Tapi untuk menarik hati orang Islam, mereka slogannya adalah itu, nanti musuh Islam naik. Berarti hakikatnya sekarang pemerintahnya sudah muslim. Kenapa Anda ingin menjatuhkan dia? Berarti Andalah musuh Islam itu sebenarnya. Dan itu yang prakteknya. Dan prakteknya di berbagai negara, orang-orang yang statusnya di pihak oposisi untuk naik, dia akan kerjasama dengan Amerika. Nggak heran dia nanti akan akan main golf dengan Presiden Amerika atau dengan Presiden Perancis dan lain-lain. Kenyataannya untuk menjatuhkan pemerintah yang ada, dia akan kerjasama dengan orang kafir. Itu biasa. Partai manapun walaupun mengaku Islam, karena dia tahu kalau dia sendirian, dia nggak akan mampu untuk mendapatkan suara majority. Maka dia perlu kerjasama dengan partai kafir atau dapat surat sakti dari negara-negara kafir yang besar, yang dianggap besar itu. Itulah praktiknya. Jadi hakikatnya, kalianlah yang membuka pintu. Karena orang-orang partai Islam, praktiknya mereka akan kerjasama dengan orang kafir. Nah, kalau mereka sudah naik, apakah orang kafir itu ikhlas untuk membantu? Enggak, mereka akan minta.
Minta apa? Nanti penanaman modal kami dimudahkan. Jangan dikasih teks 200%. Tapi apa? Kosong saja, nggak ada teks. Seluruh produk kami masuk. Dan keinginan kami untuk ini juga diizinkan. Keinginan kami untuk ini diizinkan. Dan hukum yang sepertinya begini tolong dihapus. Ada persamaan hak antara yang Islam dengan yang Kristen. Nanti mereka akan punya keinginan itu. Kami telah membantu Anda. Sekarang Anda harus membayar ganti rugi kami. Terutama kalau orang-orang yang politik tadi, orang-orang oposisi tadi kerjasama adalah dengan Freemasonry, yang mana kenyataannya di lapangan Freemasonry itu ditampilkan dengan apa itu kelompok-kelompok Rotary Club. Nah, nanti mereka yang akan menjadi di tengah masyarakat mereka orang Rotary Club ini dengan 3 slogannya itu persaudaraan, kebebasan dan satu lagi apa itu mereka akan sedikit demi sedikit akan mencalonkan atau mencadangkan orang yang kerjasama dengan mereka. Nah, yang terbaik ini ada kekurangannya gini-gini. Nah, nanti kalau yang dicadangkan oleh orang ini sudah naik, jangan dianggap Rotary Club ikhlas. Dia akan minta itu, minta tambahan ini, minta dikasih facility ini. Berarti siapa sebenarnya musuh Islam? Musuh Islam orang kafir dan orang yang membuka pintu. Jadi mereka sendiri juga sudah membuka pintu untuk orang-orang kafir. Jadi prakteknya apa? Sama aja. Partai Islam dan partai yang kafir, mereka hakikatnya adalah membuka pintu untuk orang-orang kafir. Jadi partai manapun, walaupun dia bilang nanti musuh Islam naik, kalianlah yang membuka pintu dengan kepartean-kepartean tadi. Baik. Sekarang prakteknya mereka akan mendesak seperti yang di Aljazair. Sekarang sudahlah, ya memang kami salah ini. Tapi kalau Anda tidak memilih, nanti prakteknya orang kafir yang mayoritas dan mereka itu akan naik. Masalahnya adalah kalaupun kami memilih kalian, kami itu siapa sih? Misalkan Salafi